Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Yasin, SPDI, guru PAI di SD Negeri 01 Lumeneng, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan. Sekaligus, saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 2 di LPTK IAIN Pekalongan. Pada kesempatan hari ini, Senin 29 November 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring di SD Negeri 01 Lumeneng, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 6 dengan materi pokok orang yang berhak menerima zakat. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Pak Guru, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ya. Baiklah anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Yasin pada mata pelajaran apa? Pendidikan Islam ya, dan budi pekerti ya. Sebelum memulai pembelajaran ya, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya kita membaca surat Al-Quran. Untuk tadarus kita hari ini membaca surat Al-Quran. Surat Al-Kafirun, artinya orang-orang kafir, terdiri dari 6 ayat, termasuk surat Makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Baiklah anak-anak, untuk menanamkan rasa cinta tanah air kita kepada bangsa Indonesia, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama-sama ya. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah Tuhan. Selanjutnya Pak Yasin ingin mengecek kehadiran kalian ya. Coba ditengok kanan kirinya siapa yang hari ini sudah berangkat ya Pak Yasin. Hadiroh, Silakan aja. hadiroh. Saya. Baiklah anak-anak, meskipun pembelajaran kita masih di masa pandemi ya, pada masa pembelajaran tatap muka terbatas, mudah-mudahan anak tetap semangat belajar ya. Masih semangat belajar? Masih. Yasin kasih jalan lebih dahulu biar semangat. Topo semangat. Refresh ya. Apakah kalian masih ingat untuk pembelajaran kita yang lalu ya? Apakah kalian belajar dari rumah? Kira-kira pembelajaran yang lalu kita bahas tentang apa ya? Dari zakat, sama macam-macam zakat. Hari ini kita akan mempelajari materi selanjutnya, yaitu orang yang berhak menerima zakat. Silakan buku modulnya dan buku tulisnya dipersiapkan. Selanjutnya anak Pak Yasin akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Bisa dilihat ya, dicermati.
Yang pertama, melalui kegiatan pemecahan masalah kontekstual yang disajikan dalam diskusi kelompok yang nanti Pak Yasin akan bagi menjadi beberapa kelompok, peserta didik akan dapat menganalisis orang yang berhak menerima zakat dengan tepat dan penuh tanggung jawab. Ya, nanti kita akan belajar tentang siapa saja orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, selanjutnya perlu Pak Yasin sampaikan untuk pembelajaran kita hari ini ya, sebelum nanti ke materi inti, perlu Pak Yasin sampaikan untuk teknisnya ya. Yang pertama yaitu nanti Pak Yasin akan ya membentuk kalian menjadi beberapa kelompok, akan disajikan ya masalah-masalah, nanti kalian akan berdiskusi dan presentasi. Untuk penilaian ya, nanti ada penilaian pengetahuan ya, nanti akan Pak Yasin bagikan soal-soal di akhir pembelajaran. Baiklah anak-anak, selanjutnya Pak Yasin ya menayangkan sebuah gambar di sini. Kira-kira dari gambar ini ada yang ingin bertanya, Mana? Saya Pak. Ya, silakan Mas. Saya dari Arifin ingin bertanya, apa bedanya fakir dan miskin? Oh iya, bagus sekali pertanyaannya. Apa bedanya fakir dan miskin ya, anak-anak? Silakan, ada yang mau mencoba menjawab? Saya Pak. Ya, silakan. Pak. Saya tadi hanya mengatakan karena fakir tidak memiliki apa-apa, sedangkan miskin kebutuhan penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan. Iya, beri aplaus dulu ya. Bagus sekali. Bedanya fakir dan miskin tadi apa? Kita bareng-bareng tadi. Fakir itu tidak memiliki apa-apa. Nah, kalau miskin ya sudah kerja tapi kebutuhannya tidak mencukupi ya, penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Bagus sekali anak-anak. Selanjutnya Pak Yasin akan menayangkan sebuah video ya. Di sini ada sebuah kasus ya, permasalahan tentang penyaluran zakat. Nanti anak-anak silakan dicermati ya, diamati. Kira-kira ada masalah apa yang bisa berpikir. Saya berusia 55 tahun dan dikenal sebagai salah satu orang dermawan yang ada di kampung Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, sebagai antusiasme masyarakat. Terbukti dari tahun ke tahun, warga yang ingin menerima zakat jumlahnya terus meningkat. Bahkan itu berapa jumlahnya? Jumlah masyarakat yang datang terus meningkat dari tahun ke tahun. Lokasi pembagian, warga sudah memenuhi yang digunakan untuk mengantri. Rata-rata dari mereka semua adalah para wanita, meskipun ada juga beberapa orang pria dengan antrian. Banyak dari warga yang datang sudah berusia lanjut. Beberapa orang sudah mulai berjatuhan pingsan, khususnya mereka yang sudah lanjut usia. Di saat yang suasana tidak terkendali, panitia tetap bertahan hanya dengan satu pintu untuk satu orang. Tentu saja kondisi akan semakin buruk jika mereka tetap melanjutkan dengan cara seperti itu. Warga di bagian depan pun akhirnya ambruk. Ambruknya sebagian warga tidak lantas menghentikan dorongan. Mereka terus merasa maju di saat masih banyak yang belum sempat berdiri. Sebagian orang pun pada akhirnya terjebak dan juga terinjak-injak. Di tengah kericuhan itu, pembagian zakat masih terus berlangsung. Tentunya panitia juga berusaha menolong para korban. Namun hal itu bukanlah perkara yang mudah. Pukul 11.00 polisi pun akhirnya datang. 2 peloton polisi datang untuk membubarkan para warga. Namun sebenarnya kedatangan mereka sudah terlambat. Warga bukan hanya terluka ataupun pingsan. Namun di saat itu ditemukan beberapa orang yang sudah meninggal dunia. Pemerintah menyarankan penyaluran zakat lebih baik melalui Badan Amil Zakat Nasional atau disingkat dengan Basnas. Jika pun ingin memberikan secara langsung, maka zakat tersebut lebih baik diantar promosi penerima. Baiklah anak-anak, tadi sudah melihat tayangan dari video tentang kasus apa anak? Penyaluran zakat ya di Pasuruan. Sekarang dari video tersebut, silakan kalau ada yang ingin bertanya ya anak-anak. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan ingin bertanya, bagaimana caranya penyaluran zakat melalui lembaga dengan benar? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Mbak Silka bertanya bagaimana cara penyaluran zakat ya biar benar ya, tidak terjadi kerusuhan. Silakan ada yang ingin menjawab? Ya. Teman saya sudah berdoa selanjutnya, kehendaknya panitia membagikannya dengan tertib dengan cara membagikan karcis, tiket atau sebagainya. Ya, beri aplaus dulu ya. Bagus sekali pertanyaan.
Selanjutnya anak Pak Yasin akan menyampaikan materi kita hari ini, yaitu tentang orang yang berhak menerima zakat ya. Silahkan sambil buku modul PA-nya ya dikeluarkan, dibaca. Ya. Halaman berapa? Orang yang berhak menerima zakat. Ya. Sudah ketemu? Ya. Ayo jelaskan ya anak-anak. Orang yang berhak menerima zakat, ya, itu ada berapa? Ada 8 ya. Dalilnya Quran surat At-Taubah ayat 60. Ya. Kita baca bareng-bareng. Yuk, 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat. Iya ya, anak-anak, dari ayat ini dapat kita ketahui bahwa orang yang berhak menerima zakat ada berapa? 8 ya. Sini ada yang pertama apa? Fakir. Terus ya, masing-masing itu maknanya apa ya anak? Nah, kita akan mempelajari. Nah, fakir itu apa? Miskin itu apa? Ada yang tahu? Fakir? Ya, orang yang tidak memiliki apa-apa. Coba miskin, Mbak Iha. Orang yang penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan. Iya, penghasilan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari itu. Ya. Selanjutnya anak, kita akan mempelajari mustahik zakat ini. Pak Yasin punya lagu ya. Nanti kita nyanyi bareng-bareng. Siap anak-anak? Siap. Nah, lagunya judulnya Mustahik Zakat ya. Nadanya ialah waton. 1 2 3. Dengan ashab yang berhak terima zakat, 1 fakir, 2 miskin, 3 amil, 4 mu'alaf, 5 riqab, 6 qori, 7 fisabilillah, 8 ibnu sabil. Itu semua 8 asnaf yang berhak terima zakat. Itu semua 8 asnaf yang berhak terima zakat. Selanjutnya, Pak Yasin akan menjelaskan tentang penyaluran zakat. Ya, bagaimana cara menyalurkan zakat? Ya, ada 2. Yang pertama yaitu bisa secara langsung atau melalui lembaga yang bernama Basnas, Badan Amal Zakat Nasional. Ya, kalau jumlahnya banyak, ya lebih baik memilih melalui lembaga. Namun kalau jumlahnya tidak banyak, ya bisa langsung diserahkan ya anak-anak. Nah, selanjutnya Pak Yasin akan menjelaskan bagaimana cara menghitung zakat ya. Saya perhatikan untuk menghitung zakat, maka kita harus mengetahui nisabnya ya. Sebagai contoh ini bisa dilihat emas nisabnya itu adalah 85 gram ya, dan harus memenuhi haul. Ya, haul itu adalah batas waktu kepemilikan 1 tahun. Maka nanti kadarnya hitungnya yaitu 2,5%-nya. Ya, misal Mbak Naura punya emas 85 gram sudah dimiliki setahun, nanti berarti wajib mengeluarkan zakat, untungnya 2,5%-nya. Ya, terusnya paham anak? Ya, setelah ini Pak Yasin akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ya,
nanti setelah kelompoknya dibagi, Pak Yasin akan membagikan lembar kerja peserta didik. Kasih nama kelompok Abu Bakar ya, yaitu Mbak Iha, Mbak Iba, Mbak Sela. Kelompok Umar bin Khattab yaitu Mbak Sarifah, Mas Zainal, Mbak Naura sama Mas Rosa ya. Kemudian kelompok tiganya yaitu Usman bin Affan, Mbak Afrika, Mbak Sila sama Adi. Ya, tata tempatnya dan menuju kelompoknya. Silakan. Silakan ketua kelompoknya ya. Perwakilan bisa ambil ini. Ke depan satu. Kelompok satu. Sudah semuanya anak sudah berkelompok? Ya, kalau sudah Pak Yasin akan bagikan untuk lembar LKPD-nya ya. Nanti bisa kalian diskusikan masing-masing kelompok ya. Kemudian bisa dikerjakan ya dengan bekerja sama ya, jangan sendiri-sendiri. Kemudian nanti perwakilan kelompok bisa untuk mempresentasikan ke depan kelas. Untuk berdiskusi ya dan mengerjakan LKPD-nya, Pak Yasin kasih waktu 15 menit ya anak. Silakan kalian bekerja sama ya, saling bertukar pikiran, berpendapat, jangan bekerja sendiri-sendiri. Untuk LKPD-nya jangan lupa dibaca petunjuknya anak. Ya, ini lembar identitasnya jangan lupa ditulis nama kelompoknya, kelas, materinya apa. Kalau ada kesulitan silakan bisa ditanyakan ya anak-anak. Ya, Gimana ya Kak? Yang kegiatan 1 ya tentang gambar. Silakan di sini sudah Pak Yasin ya tampilkan ada beberapa gambar. Nah, ini yang pertama gambarnya ada gambar apa? Yang kedua gambar apa? Nah, ini pertanyaan dari Mbak Isa. Ya, ini ada gambar apa saja anak-anak ya? Yang pertama itu seorang apa? Yang kedua apa? Ketiga apa? Keempat apa? Kemudian dari gambar ini kira-kira yang berhak menerima zakat yang mana? Itu ya, itu ya. Sedangkan miskin pekerjaannya tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu. Yo oh oh ayo ayo. Sambil kalian mengerjakan anak-anak Agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu. Yo oh oh ayo ayo. anak-anak selanjutnya ya Pak Yasin akan bagikan ini berdasarkan tadi kalian sudah Pak Yasin bagi untuk nomor 1 dapat menghitung zakat apa? Zakat fitrah ya. Kemudian yang kedua nomor 2 mendapat zakat apa menghitungnya? Zakat pertanian. Yang ketiga zakat emas ya. Ya.
Silakan nanti itu kartu zakatnya ya, kalian ketika presentasi ditempelkan ya di depan. Kalian memilih penyalurannya melalui langsung. Kalau langsung nanti kartu zakatnya ditempel, pilih di mana ya, apakah mualaf, apa pengusaha, apa boring, apa pegawai, atau parkir ya. Kalau yang mendapat Basnas berarti nanti kartunya ditempelkan di Basnasnya aja ya, di lembaganya. Paham anak-anak? Ya, silakan dikerjakan angka PD-nya ya. Waktunya masih ada 5 menit lagi. Baiklah anak-anak, waktunya ini sudah selesai. Apakah anak-anak sudah selesai tugasnya? Sudah selesai semua? Sudah. Ya. Pak Yasin beri kesempatan untuk presentasi. Silakan kelompok mana yang sudah siap terlebih dahulu angkat tangan. Ya, kelompok 1 ya, dibangkat. Silakan perwakilannya bisa mempresentasikan ya, nanti di depan kelas. Kelompok yang lain tolong diperhatikan ya, kemudian nanti kalau ada pertanyaan bisa bertanya ya. Silakan terlebih dahulu bisa ditempel di mana ya penyalurannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syaifatul Aslamia, ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang penyaluran zakat, perhitungan zakat, dan orang yang berhak menerima zakat. Gambar 1 perkenalan, gambar 2 miskin, gambar 3 pertanian, gambar 4 fakir. Menurut kalian gambar manakah yang berhak menerima zakat? Gambar 2 dan gambar 4. Alasannya karena mungkin tidak mempunyai apa-apa, sedangkan miskin penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kelompok kami memilih secara langsung karena dengan alasan tempatnya yang lebih dekat dan hasilnya yang lebih sedikit. Ini yang apa secara langsung? Penyaluran ya. Penyalurannya secara langsung. Kelompok kami mendapatkan kasus perhitungan zakat fitrah, perhitungannya sebagai berikut. Ya. Berdiri. Ya, Mas Renal, silakan. Saya Zainal Arifin dari kelompok 2 Umar bin Khattab ingin bertanya apa bedanya mualaf dan rikob? Ya, apa bedanya mualaf dan rikob? Ya, bagus pertanyaannya. Mbak Iba, silakan dijawab. Mualaf adalah orang yang baru masuk Islam, sedangkan rikob adalah budak. Iya, beri aplaus dulu. Apa tadi namanya? Mualaf itu orang yang baru masuk Islam. Kalau rikob itu namanya budak atau hamba. Kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beri aplaus. Ya. Selanjutnya Pak Yasin beri kesempatan siapa yang mau presentasi selanjutnya. Anak-anak 2 ya, silakan. Kelompok 2 bisa di ya, silakan bisa dipresentasikan untuk hasil diskusi kelompok 2. Dicermati ya, ini cara menghitung zakat pertanian ya. Ibu Saifah berencana ingin mengeluarkan zakat laut. Anak-anak bantulah Ibu Saifah untuk menghitungnya ya. Silakan kelompok lainnya kalau ada tanggapan atau pertanyaan lagi. Ya, jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nofika Aryani dari kelompok 3 Umat bin Affan ingin bertanya, apa yang dinamakan Basnas? Apa yang dinamakan Basnas? Basnas adalah Badan Amil Zakat Nasional. Badan Amil Zakat Nasional ya, atau lembaga pengelola zakat yang penting.
Ini kelompoknya tidak masuk. Kelompok terakhir silakan untuk presentasi perwakilan kelompoknya. Kelompok Usman bin Affan. Yang lain bisa ya disimak baik-baik. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan atau tanggapan, Mas ya melalui langsung apa Basnas? Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkarnaja dari kelompok 3 Usman bin Affan ingin membahas Yang lain silakan baik-baik. hasil diskusi kami tentang golongan orang yang berhak menerima zakat, penyaluran zakat, hingga perhitungan zakat. Menurut pendapat kalian, bagaimana cara yang akan kalian pilih ketika kalian hendak menyalurkan zakat kepada orang yang berhak menerimanya? Berikan alasannya secara langsung, karena tempatnya mudah dan jumlahnya tidak banyak. Ya, silakan Mbak Silka ya, kelompok 3 untuk bisa mempresentasikan cara ngitungnya ya. Ya, wajib karena sudah mencapai nisab dan mau zakatnya 2,5% kali 2. Saya terlibat dari kelompok 2 umat dibutuhkan akan bertanya Apa yang dimasak? yang dinamakan amil. Amil ya, silakan Mbak Silka dijawab. Amil adalah orang yang bertugas menjadi panitia zakat. Iya, amil adalah apa? Panitia zakat. Ya, kita beri aplaus terlebih dahulu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalamnya 1, 2, 3 sudah hebat-hebat presentasinya ya. Di sini Pak Yasin akan sedikit ya, kalian jawabannya sudah benar atau tidak ya. Kita akan klarifikasi. Yang pertama, tadi ada gambar apa saja anak-anak? Peternak, ada gambar orang miskin, terus petani dan fakir. Yang berhak menerima zakat siapa? Fakir dan miskin. Ya, peternak kan ya hartanya sudah banyak gitu ya. Kemudian yang kedua, tadi kalian kelompok 1 memilih penyalurannya Basnas atau secara langsung? Secara langsung. Ke mana tadi? Fakir ya. Alasannya apa tadi? Karena rumahnya yang lebih dekat Karena dan rumahnya dekat dan jumlahnya tidak banyak ya, sedikit terus sekali. Kelompok 2 tadi zakat pertanian melalui Basnas, alasannya apa? karena banyak. Ya karena jumlahnya banyak ya. Ditakutkan nanti apa terjadi? Kerumunan ya. Pak Yasin akan membagikan soal evaluasi berupa pilihan ganda ya. Nanti setiap anak mengerjakan soal tersebut. Silakan ejanya ditata seperti semula ya. Pak Yasin akan berbicara ya, ini evaluasi yang harus kalian kerjakan ya. Soalnya berupa pilihan ganda. Jangan lupa ditulis identitas, nama Pak Yasin, masih waktu 10 menit. Silakan dikerjakan dari sekarang. Seru belajar kebiasaan baru. Waktunya sudah selesai. Apakah sudah jadi anak-anak? Ya. Kalau sudah jadi kita cocokkan bareng-bareng ya. Untuk soal selanjutnya nomor 3, silakan siapa yang mau menjawab, mau membaca soalnya ya, Mas Reza silakan. Di sini beberapa bulan lalu kita digegerkan dengan sebuah video tentang sejumlah warga desa Mas Reza jawabannya apa dibaca? Disimpan sampai Idul Fitri tahun depan ya. Salah ya anak. Jawabannya apa yang benar? Ya. Didistribusikan kalau benar. Tapi kalau ada yang kurang mampu harus didistribusikan ke yang tidak mampu walaupun itu desa lainnya. Itu ya Pak. Ya silakan. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Ambil
2. Amil Rikob Wabing pengusaha. 3. Amil Mu'alaf Rikob Ibnu Sabil. Pernyataan di atas manakah kelompok golongan yang berhak menerima zakat? Ya, jawabannya apa yang berhak? 3. Apa berarti? B ya. B yang benar sekali ya. 2.500.000. Iya benar sekali ya. Baik anak-anak, silakan ditulis salahnya berapa ya. Pak Yasin akan masukkan ke jurnal penilaian ya. Nanti tak panggil namanya benar berapa. Mbak Adin benar berapa? 5. Mbak Iba 5. Mas Rosa benar 5. Untuk selanjutnya ya, sebelum pembelajaran kita akhiri, kita simpulkan bersama-sama ya untuk pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan pelajaran kita hari ini apa ya kira-kira anak? Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Iya ya, kesimpulannya ada 8 golongan penerima zakat. Tadi ada apa saja? 1. Fakir. 2. Miskin. 3. Amil. 4. Mu'al. 5. Rikob. 6. Boleh. 7. Fisabilillah. Sabi. Terakhir Fisabilillah. Ibnu Sabi. Iya ya. Mudah-mudahan setelah kalian mengetahui ada 8 golongan ini ya, nanti dalam memberikan menyalurkan zakat jadi tidak salah ya. Ya silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, ya silakan berdiri dan keras. Pak, orang kaya berhak menerima zakat. Ya, orang kaya berhak menerima zakat atau tidak ya anak-anak? Silakan yang mau menjawab. Ya, Mas Zainal coba berdiri dulu. Ya, orang kaya boleh menerima zakat atau gimana? Lebih baik diberikan kepada orang yang membutuhkan. Iya, lebih baik diberikan kepada orang yang membutuhkan. Kita belajar dulu ya. Terus kira-kira yang membutuhkan itu siapa saja? Nanti ada 8 ya. Yang pertama apa? Terus bagus sekali anak-anak, luar biasa sekali ya. Selanjutnya Pak Yasin mau mengevaluasi ya sedikit terkait pembelajaran hari ini ya, sikap kalian ya tadi yang masih ngobrol sendiri ya, kalau bisa ya diubah kebiasaannya ya, sehingga nanti pembelajaran yang akan datang ya lebih serius lagi gitu ya. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini Pak Yasin ingin merefleksi kira-kira pembelajarannya menurut kalian seperti apa yang gimana? Menyenangkan? Kenapa Mbak Iba alasannya? Karena kita bisa tahu golongan yang berhak menerima zakat. Ya kita bisa tahu golongan yang berhak menerima zakat. Terus apa lagi? Karena ada gambarnya, ada nyanyian. Nah, bagus sekali anak-anak. Selanjutnya anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Pak Yasin perlu sampaikan untuk supaya kalian belajar di rumah ya. Pak Yasin akan menyampaikan penugasan yang harus kalian kerjakan. Tugasnya lihat di sini ya. Yang pertama, pelajari materi selanjutnya yaitu hikmah zakat. Yang kedua, carilah referensi ya tentang contoh perilaku yang mencerminkan hikmah zakat. Kalian bisa mencari dari sumber internet, YouTube, ya silakan. Anak-anak. Baiklah anak-anak, Pak Yasin selalu mengingatkan kepada kalian yang meskipun kita pembelajarannya masih di masa pandemi ya, pembelajaran tatap muka terbatas, kalian tetap semangat belajar ya anak-anak. Semangat belajar. Pak Yasin kasih tepuk semangat sama kalian lebih dahulu. Tepuk semangat. Tepuk ikan. Berenang, cari makan,
Terima kasih anak-anak. Silakan buku paketnya bisa dimasukkan ke tasnya ya. Setelah ini kita berdoa kafaratul majlis untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Kita membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Mbak Naura bisa memimpin berdoa teman-temannya. Silakan. Kita bantu dulu siap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kita selesai hari ini anak-anak. Mudah-mudahan kalian nanti tetap semangat belajar di rumah ya. Tetap semangat belajar. Pulangnya hati-hati. Pak Yasin akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.